Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elgi Nur Andika Suwarso, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin dengan prodi konsentrasi rekayasa industri. Saya merupakan mahasiswa program kerjasama PT Solusi Bangun Indonesia dengan Politeknik Negeri Jakarta. Baik, di sini saya akan membahas mengenai topik demokrasi, gangguan demokrasi, yaitu pelanggaran HAM. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pelanggaran HAM, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Namun, tidak semua orang dapat merasakan banyak pelanggaran HAM terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Lalu, apa keterkaitan pelanggaran HAM dengan demokrasi? Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin mengemukakan bahwa jika diumpamakan demokrasi dan HAM itu ibarat dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa hanya satu sisi yang maju, tetapi keduanya beriringan dan saling melengkapi. Itu ungkapnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara. Jika demokrasi suatu negara maju, maka maju pula pelaksanaan HAM di negara tersebut. Baik, sekarang kita langsung bahas contoh kasusnya mengenai pelanggaran HAM terkait. Sekarang saya akan membahas dari kasus perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mengincar siapa saja. Modus baru para pelaku pun semakin beragam. Selain penegakan hukum dan upaya preventif, pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan perdagangan orang ini. Lalu bagaimana sikap kita untuk menyikapi akan adanya tindak pidana perdagangan orang ini? Kita bahas bersama kasus tindak pidana perdagangan orang ini di Indonesia meningkat itu pada tahun pertama pandemi COVID-19. Lebih dari 40 juta orang di dunia menjadi korban TPPO. Pada tahun 2020, 1 dari 4 orang korban TPPO adalah anak-anak. Sekitar 80% korban TPPO yang masih berusia anak-anak ini dieksploitasi juga secara seksual. Modus TPPO diantaranya melakukan rekrutmen pekerjaan migran dari luar negeri, lalu melakukan penipuan melalui teman dan juga keluarga, hingga melakukan perkenalan melalui media sosial. Untuk melancarkan penipuan terhadap korbannya agar terhindar dari jebakan TPPO ini ada beberapa cara. Di antaranya, patut curiga dengan lowongan kerja yang disebarkan melalui akun pribadi atau akun perorangan. Lalu ada baiknya Anda mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan Anda. Anda juga perlu waspada dengan iming-iming gaji tinggi namun dengan syarat kerja mudah. Pelajari juga syarat dan hak kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Sementara pencegahan terhadap kasus TPPO ini, Satgas Pemberantas TPPO Polri sejak 5 Juni hingga 19 Juli di tahun 2023 ini telah menyeret 829 tersangka dan menyelamatkan lebih dari 2.100 korban TPPO. Mayoritas kasus TPPO terkait pekerja migran, perbudakan eksploitasi seksual, hingga anak buah kapal. Dengan semakin banyaknya modus baru bermunculan dan kasus yang kian kompleks, pencegahan dan penanganan TPPO harus fokus dan menjadi urgensi bersama, bukan hanya pemerintah dan para penegak hukum, namun juga masyarakat, terutama para generasi muda, untuk lebih waspada dan tak terbuai dengan iming-iming palsu para pelaku. Sekarang ada undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran HAM terkait, yaitu sudah diatur pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan anak di bawah umur. Kita tarik satu kasus pernah terjadi pada tahun 2020, tepat tanggal 4 Maret di Jawa Barat, Sukabumi. Terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 13 tahun yang dilakukan oleh seorang pria berusia 45 tahun. Pelaku adalah tetangga korban yang dikenal baik oleh keluarganya. Kasus ini bermula ketika pelaku mendekati korban dengan dalih memberikan hadiah dan perhatian. Namun pada akhirnya pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Terdapat pada data dimulai tahun 2007, mungkin sebelumnya sudah pernah ada. Di sini pada tahun 2007 sampai tahun ini 2025, kasus terkait sudah sangat banyak memakan korban. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat data kenaikan angka korban kasus kekerasan terhadap anak, yaitu pelecehan seksual. Bahkan pada tahun ini 2025, pada awal bulan Januari, itu sudah terdapat 500 kasus pelecehan seksual, terutama pada anak di bawah umur. Masalah terkait difaktori oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan sosial yang tidak mendukung.
Faktor ini menjadi salah satu masalah karena jika entah si korban atau si pelaku tumbuh di lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti tempat berjudi, tempat minum minuman keras, itu akan menjadi sebuah faktor bahaya yang akan menimbulkan indikasi kekerasan seksual terjadi. Lalu yang kedua, ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini masuk faktor karena si pelaku selalu melihat si korban seakan-akan mudah dieksploitasi atau mudah dieksekusi seperti itu. Oke, untuk faktor berikutnya ada pada pengaruh media dan teknologi. Kenapa faktor ini mempengaruhi juga? Karena masih banyak platform-platform media yang menyediakan layanan-layanan dewasa yang membuat si pelaku terobsesi ingin melakukan porno aksi. Lalu selanjutnya gangguan psikologis pada si pelaku. Jadi faktor ini mempengaruhi faktor psikologis si pelaku yang menganggap bahwa tindakan seperti itu hal biasa, bukan hal yang membuat banyak dampak yang akan ditimbulkan seperti gangguan pada mental, gangguan pada masa depan si korban seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya ketidaktahuan akan konsekuensi. Inilah yang tadi saya berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Si pelaku tidak mengerti akan konsekuensi yang akan ditimbulkan setelah si pelaku melakukan hal terkait. Pada kasus pelecehan seksual juga berkaitan dengan sila kedua, yang dimana sila kedua secara tidak langsung menyampaikan bahwa pentingnya martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Sila ini juga mengamanatkan agar setiap orang, terutama anak-anak, diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan orang secara sengaja dan tidak menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun. Undang-undang yang mengatur masalah terkait juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah undang-undang tersebut. Serta ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku dapat dikenakan hukuman yang sangat berat. Hukuman yang akan dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman itu dapat berupa hukuman 15 tahun penjara, 15 tahun atau lebih, bahkan bisa berlaku hukuman seumur hidup jika ada indikasi tindakan tersebut menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi korban. Lalu, apa peran kita sebagai masyarakat, terutama kami para mahasiswa, dalam studi ini menegaskan pentingnya perlindungan anak. Siapa sasarannya? Masyarakat itu sendiri. Studi kasus ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan yang dapat merusak masa depan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Sila kedua Pancasila juga menuntut adanya penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk anak-anak yang harus hidup dengan aman dan terlindungi. Yang kedua, menyadarkan masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak-anak. Salah satu tujuan ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dengan memaparkan kasus nyata seperti ini, diharapkan masyarakat lebih peduli dan memahami pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan. Lalu, dalam studi ini mempromosikan tanggung jawab bersama dalam masyarakat, yang menjelaskan bertujuan juga memperlihatkan pentingnya peran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Setiap individu, keluarga, dan komunitas yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dan sila kedua Pancasila mengingatkan juga tentang pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana demokrasi ini akan tercapai jika salah satu faktornya yaitu HAM masih dilanggar.